Kalau kita pandang dari sudut perspektif netizen, pasti semua orang geram ya. Iya, geram. Si sosok si Gayung ini. Dalam kasus berbeda, kasus pertamanya adalah pencabulan. Sekarang di Indonesia sopan aja deh intinya. Ya tapi kan memang sopan itu adalah titik teratas di kehidupan ini. Lo kalau nggak sopan nggak diterima gitu. Ya orang kalau udah ketemu sama hakim juga pasti takut sopan. Iya. Halo semuanya. Selamat menonton Sumetra Podcast. Suasana Media Trending. bakal trending lagi ya. Kenapa jatuh kan? baru pembukaan. Iya. Oh, editor udah kena gara-gara lu. Ya oke, jadi sedikit menjelaskan Sumetra Podcast adalah podcast yang membahas tentang segala sesuatu yang sedang Trending. Nah, Jadi tapi- pembahasan di sini adalah berita-berita yang sedang viral, Iya. trending. Oke. Mudah-mudahan jangan kita yang viral. Enggak apa-apa kalau kita yang bilang enggak apa-apa. Kalau aja takut sama kemana sama Dodi. Apaan? Dia apaan pakai Viral, nyebut viral. merek terus lu. Viral in a positive way. Oh, iya, Benar iya. bukan seperti Gue itu? nggak pernah positif serius. Oke, sayang. Gue nggak pernah positif viralnya. Oke, kita mau ngejelasin sedikit tentang podcast ini. Jadi podcast ini adalah podcast pertama kita di Atas Production. Tepuk tangan aja, jangan teriak. Kayak tawuran kalau lu teriak begitu. Tepuk tangan aja. Atas Production adalah sebuah manajemen yang menaungi kita bertiga sekarang untuk di production YouTube. Padahal mah belum Tuh, tanda tangan kontrak ya. Gimana ini? Pokoknya Atas Production itu berdiri di tahun 2022 yang sekarang itu akan berkembang. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa seperti Rans Entertainment atau bahkan lebih tinggi. Amin ya rabbal alamin. Enggak, sebentar. Sekarang kita ngapain di sini? Kita ngapain sih di sini? Ngapain coba? Aku juga nggak tahu sih sebenarnya kita ngapain di sini. Kita lagi membahas Tentang aib pribadi. Nggak deh, gua mundur deh. kenapa Gua melenceng mundur. mulu? Gua mundur. Masalahnya kalau bahas aib pribadi nggak cukup durasinya, say. Bener. Jadi kita bahas Aib orang lain. Orang lain aja. Jadi di podcast kali ini kita bakal ngebahas berita-berita viral dan trending di tahun 2021. Rekap. Semuanya. Tahu nggak rekap artinya apa? Kapan? Kap. Jadi, Salah, gitu deh. salah dong. balik. Heeh. Kapal kebalik. Lucu. Gue Oke. gak kepikiran. Rekapan itu maksudnya apa ya? Kumpulan, Kumpulan, oke. kompilasi. Kompilasi. Salah satunya yang pertama kita akan ngebahas tentang silakan. Kita akan membahas tentang satu sosok yang sudah viral di 2021. Sebenarnya Dari sebelum-sebelumnya juga ya, sebenarnya nggak dia sih? viral udah lama. Iya kan, Udah lama loh itu dia viralnya. iya, yang kata udah lama itu, tapi dia viral lagi. Viralnya itu karena soalnya baru dituntut. Baru di lap. Oke, silakan Oke. dibaca. lanjut aja ya. Berita pertama dari Gaga Muhammad. Gaga Muhammad divonis hukuman penjara selama 4,5 tahun akibat kelalaian berkendara. Ulahnya itu mengakibatkan almarhumah Laura Anna lumpuh total. Kurang ajar. Saya aja mulut lu. Kesel banget Panjang ya. Emang hah? Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Siapa yang ngatur kita? Kenapa Kita artis emangnya? di sini. Kan gua pembaca berita Iya, dong. jadi lanjut. Kalau gua Durasi. Durasi say. Gagal melanggar pasal 310 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan karena mengemudikan mobil dalam pengaruh Alkohol. Astagfirullah. Alkohol. Kamu jahat tapi enak. Ada sponsor nggak tuh? Oke, itu lagi nunggu sponsor ya. Iya, iya. Lanjut deh, masuk. Jadi gimana nih? Tanggapan sekamalasakan kita tentang Gaga Muhammad. Ini langsung aja nih. Langsung aja. Kayak Tasya pasti ada Keresahan ya? keresahan yang kita baca dari komen-komenan netizen. Pasti lu pernah baca, lu juga pernah Iya, baca sering kan, banget Be? malah. Jadi kalau kita pandang dari sudut perspektif netizen, pasti semua orang geram ya. Iya, sama geram. si sosok si Gayung ini. Gaung apa gayu? Gayung. Gaung apa gaung? Enggak sih, Iren bilangnya Gayung. Oke. Oh, gitu. Si Gayung ini ya kalau kita lihat sebenarnya salah sih. Salah. Salah banget. Salah banget karena Banget.
Aku kenal sama almarhum, almarhumah. Nih, aku kenal sama almarhumah. Dan Kamu kan sempat komunikasi kan sama... iya, kita sering banget chatting-chattingan di DM. Iya. Bahkan kalau nggak salah tuh 1 minggu sebelum beliau menghembuskan nafas terakhir. Situ tuh kita sempat ngobrolin soal si Gayung. Oh, dia curhat. Iya, dia curhat soal si Gayung ini. Kalau pokoknya ada satu kalimat yang dia bilang, iya aku kesel banget sama dia dan itunya gitu kan. Mudah-mudahan dapat hukuman setimpal lah. Terus aku kan jawab ya, karena aku tuh orangnya memang keselan gitu sama dia dari awal, kan emang pernah crossing juga di TikTok kan. Karena emang aku gak suka gitu. Terus aku bilang, iya pokoknya aku tuh gerem kali loh sama dia sebenarnya. Kalau misalkan aku ketemu dia pengen ku injak kaki, aku bilang gitu. Tapi kejadian Gaga kecelakaan sama almarhumah ini kan tahun kemarin nih. 2019 ya. Kenapa baru viralnya di ujung tahun ini? Kalau menurut aku pribadi karena yang melaporkan masih baru bisa berkesempatan sekarang. Karena kan selama ini kan beliau di rumah doang kan, dan masih baru ada pemulihan sekarang. Jadi baru ada tenaga juga, baru ada orang yang bantu juga. Gitu loh. Kalau kita ikutin dari ceritanya ya. Ya, itu kan cerita kenapa sampai viralnya baru sekarang gitu, dan kenapa baru ditutup sekarang ya. Setahu gue emang almarhumah Laura emang udah kayak masih kasih kesempatan. Masih baik. Berkali-kali loh. Bahkan ya aku lihat nih ya, di FYP TikTok tuh banyak kali yang nge-screen record sama nge-capture chatting-chattingannya Laura sama Gayung yang di-upload ke TikToknya Laura. Aku juga nggak tahu itu di TikTok siapa. Ngomong kalau kayak, Bu kesini dong. Iya. Bu tuh apaan? Babu? Harusnya sih babu. Harusnya sorry. Sorry. Ya, kalau menurut Ube gimana? Kalau menurut Ube kan Tasya tadi sempat ya komunikasi sama almarhumah gitu. Jadi dia sebenarnya juga tahu kondisi ya. Kalau menurut pandangan Ube nih, dengan dia diberi hukuman penjara selama 4,5 tahun, menurut lu gimana? Ya kalau menurut Ube ya pribadi ya. Kalau dibilang sisi netizen ya gerem kalau bisa lebih kalau bisa. Cuman kan balik lagi ya, kita harus ngikutin prosedur hukum yang berlaku. Karena pada dasarnya memang di Indonesia kalau misalkan seperti pasal yang berlaku yang disebutkan dalam pasal 310 ayat 3 Undang-Undang Dasar nomor 22 tahun 2009, itu hukumannya ya maksimal 4,5 tahun. Maksimal 5 tahun penjara. Maksimal 5 tahun. Jadi sebenarnya pada dasarnya si Gayung ini kalau dikenakan hukuman berdasarkan kesalahannya dia secara spesifik, itu dia sudah hampir mendekati hukuman maksimal. Oke. Gitu. Tapi dia juga harus ganti wajib nggak sih? Wajib lapor. Bukan wajib lapor, kayak ganti duit. Denda gitu. Iya, denda. Menurut lo wajib harus nggak itu ke pihak Laura? Ya kalau menurut gue sih, ya gue nggak tahu ya pandangan kalau ke orang tuanya itu gimana gitu ya, masih ada tanggung jawab kah menurut dia ke keluarganya? Tapi sebenarnya menurut saran pribadi ya, kalau misalkan udah kayak gitu, yang tidak ada berkepentingan dan tidak ada urusan sama masalah itu, yang nggak tahu spesifiknya gimana kasusnya, nggak usah banyak cerita, Bu. Emang ada? Ya, tapi kan kita netizen kan, netizen tahu sendiri. Tahu kan tapi ibunya gimana? Oh iya betul. Begitu. Kan ya setiap orang tua pasti akan melindungi anaknya. Cuman ya kita harus lihat dulu lah kondisi anak kita ini apakah 100% baik banget, suci malaikat tidak kan. Kita doakan semoga yang terbaik untuk keluarga almarhumah Laura Anna. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Berita dari ini gue demen banget nih. Berita kedua datang dari pedangdut ya. Pasti pada kenal. Hasil. Emang itu lagi? Bukan. Ini datang dari Saiful Jamil. Saiful Jamil dihukum penjara dalam kasus berbeda. Kasus pertamanya adalah pencabulan dengan hukuman 3 tahun. Sabar ya, Be. Enggak, bukan gue. Tapi gue mau. Dengan hukuman 3 tahun penjara pada tahun 2016 dan hukuman Saiful Jamil diperberat di pengadilan tinggi menjadi 5 tahun. Hukumannya ditambah 3 tahun setelah ia terbukti menyuap panitera pengadilan negara Jakarta Utara sebesar 250 juta rupiah sahaja. Oh berarti ini kan awalnya kasus pencabulan dia 3 tahun. Karena ketahuan dia nyuap gitu. Ya. Ditambah lagi 5 tahun. Terus denda juga 250 juta. Bukan denda, dia nyuapnya 250. Oh nyuapnya. Dikit banget, dikira artis mah kaya aku gitu maksud gue. Ih, apaan, pantes. Lanjut. Oh, ya lanjut. Menurut pada nih gimana nih? Aduh, kalau yang ini
Kalau gue kurang mengerti nih soal fetis-fetis begini. Fetis apaan? Ya, Orientasi- kan fetis loh itu. Orientasi seksual berbeda itu. Ya, Dia kan fetis fetis itu begitu. orientasi seksual, sensong. Oh iya iya. Iya. Fantasi. Biasa. Menurut Fantasi Bapak orang gimana seksual. nih Oke, fantasi oke. seksual begini? Kita ngebahas Saipul Jamil, bukan Oke. fantasi seksual. nanti tuh. Itu dulu. Oke, jadi si Bang Saipul Jamil ini mungkin kalau dibilang salah ya salah. Salah. Ya, Udah ya. keluar kan dia? Udah kan sampai dikalungin kan? Apa? Itu apa? Dikalungin apaan? Dikalungin itu. Apa namanya yang bunga-bunga tuh kayak Iya, kita kalau ke Bali Tali itu kan. rantai. Iya. Sebenarnya kalau dibahas dari segi general, pengadilan mungkin sudah memberikan yang terberat dan terbaik lah, yang seadil-adilnya. Iya, Namanya juga benar. pengadilan kan berlaku adil toh. Bener. Gua colek dulu. Bener, kan Iya berlaku bener. adil. Iya adil banget. Jangan Kita jawab percaya deh. bahwasanya hukuman yang diberikan kepada Saipul Jamil itu sudah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Cuma yang salah ini, kalian mau tau gak apa yang salah? Siapa? Yang salah tuh yang nyambut. Ngapain Oh, disambut? pas keluar ya? Yang nyambut Iya. itu siapanya sih? Sebenarnya apakah fans beliau? Apakah orang-orang Enggak, la- itu artis Bo- juga bukan sih? banyak kalangan artis juga. Maksudku gini loh, dia ini kan keluar dari penjara atas dasar Kasus. kesalahan. Iya. Kasusnya dia ini kan bukan dijebak, Mm-mm. bukan dia tiba-tiba orang kalau nyambulin orang kan nggak mungkin tiba-tiba, Iya. ya kan? Iya, iya. Nggak Lagi mungkin dong, kan? Kak, lagi gue enak banget lihat nih. Lagi dong gua Gitu lihat dong. enak. Laki gue ngeliat tuh. Ai. Oh, iya. Jadi nggak mungkin kan suatu kasus pencabulan itu bisa tiba-tiba terjadi tanpa adanya kesengajaan. Kesengajaan. Benar apa benar? Benar, ya kan? Ya kalau kita udah tahu, misalkan kita temen deh, gitu kan? Kita tahu nih teman kita salah, pas udah keluar ya jangan disambut megah gegap gebinta kayak gitu. Sorry ya, gue bukan ngebahas tentang masalah perbuatan salah dia nih. Cuman kan namanya teman, kayak lu buat salah, segede apapun masalah lu gue tetap support tuh. Salah. Tapi salah. penyambutannya itu berlebihan. Ya itu kan Iya, teman-teman nggak bisa. dia aja. Nggak bisa dong kayak gitu. Yang Kan salah dia itu ikut perjalanan. yang salah itu media yang nge-blow up. Oh, iya. Tuh. Enggak, menurut Kenapa gua- ketika punya teman jatuh kita nggak bisa nolong walaupun Bener, kita mensupport teman itu ada banyak ada banyak cara mensupport teman. Dengan kita menasehati dia, memberitahu dia itu dia salah, itu juga udah termasuk bentuk support positif. Iya sih, tapi Ya kan beda orang beda Karena cara. Jangan sampai kita itu mengeneralisasikan kesalahan. Itu kan namanya kita membiasakan kesalahan yang udah terjadi. Berasa diomelin Iya. mak gue. Tapi itu benar. Ya bener Itu bener fakta. itu Itu bener. fakta. Ya. Karena menurutku pribadi harusnya sebagai teman yang baik, mungkin kita boleh memberikan selamat ya udah bebas. Dia keluar, kita ketemu, kasih support secara psikis ya kan. Pendekatan-pendekatan. Atau disambut sama makan bareng anak yatim. Iya. Iya, apa ditemuin sama korban gitu kan. Kalau aja Tapi bisa. korbannya nggak mau. Oh, korbannya Jadi nggak mau. flashback lagi dong. Itu kan ada beban mental tersendiri, Iya, traumatis. gitu. Iya, trauma. Mau coba? Boleh, enggak deh. Enggak deh. Lanjut deh, males gue Lanjut. bahas kasus Gitu. ginian deh. Boleh nggak? Sebenarnya ini bisa panjang tau gue Tapi pengen. benar, intinya gua pokoknya punya- conclusionnya gini deh. Iya. Intinya kita sebagai teman yang baik atau sebagai media yang baik, kita Iya. tidak perlu memblow up sesuatu yang harusnya tidak usah di blow up. Ya. Itu yang pertama. Dan sebagai teman yang baik, kita harus bisa memberikan support positif kepada teman kita. Tapi kan ini dia kan udah nggak lagi di TV itu, maksud gue kan semua orang kan bisa berubah kan gitu Berubah kan. boleh, tapi kan kita nggak perlu tahu proses perubahannya. Iya. Bener nggak? Iya. Kita kalau misalkan beliau sudah menjadi sosok yang lebih positif tanpa harus digembar-gembor kiri kanan, orang juga pasti bakal tahu. Iya sih. Nah sekarang kan Saipul Jamil itu nggak boleh masuk TV lagi nih. Pendapat kalian gimana? Oh tuh? iya, nggak boleh Nggak masuk boleh. TV. Banyak artis yang memboikot Jadi katanya, ada bahkan. banyak stasiun TV yang memboikot. Kenapa tuh? Oh. Karena ya banyak Ya karena kasus ini karena lah kasus ya. tersebut. Sebenarnya menurutku pribadi mungkin itu adalah sebuah salah satu sanksi sosial Sanksi bagi sosial. beliau. Oke. Cuman jangan ya gimana ya? Mungkin ya setiap orang jahat tuh punya masa lalu, Mm-mm. ya kan? Dia pasti punya juga masa depan, dia pasti juga kepengen berubah jadi lebih baik. Cuman dia balik lagi, itu kan yang lebih tahu dia dan orang-orang sekitarnya. Kita kan hanya bisa berkomentar berdasarkan pendapat dari netizen. Kita kan netizen. Oh Iya, iya. kan Dewan Perwakilan Netizen. Iya. Ya mudah-mudahan kalau Bang Saipul Jamil nggak masuk TV, ya bikin Iya. YouTube. Saya bantu le, Gitu. Sabar dulu, Sabar dulu, Pak. Iya, gue cari. Ada. Aku kasih tunjuk ada. Aku minum dulu. Ya. Mencoba mencari bahagia. Daripada Pak Dodi ini ngurusin apa namanya? Salah, ngurusin segala teteh bagaimana, mending ngurusin Ayu. Gimana ceritanya? Kita kan Enggak dong, kebalik, say. kita pengen tahu finalnya macam Jangan gimana. ngurusin anak